Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Irma Nurifayanti sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 LPTK Universitas Islam Malang, sekaligus guru matematika di MA 16 Jakarta, dengan visi terwujudnya lulusan yang religius, mandiri, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran matematika di kelas 10 MIPA 2 MA 16 Jakarta guna memenuhi penilaian uji kerja PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Islam Malang. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah ya, selalu diberikan kesehatan karena cuaca pada hari ini tuh udah musim pancaroba ya. Pagi-paginya panas ya, sorenya hujan ya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan ya, karena Allah memberikan kalian kesehatan, kalian harus banyak-banyak bersyukur ya. Ketemu kembali dengan pembelajaran matematika dan menyenangkan. Sudah siap belajar matematika? Kalau sudah siap belajar matematika, coba dicek terlebih dahulu sebelum belajar ini mulai kebersihannya. Tangan kirinya, coba masih adakah sampah? Masih adakah sampahnya? Coba dicek. Sudah bersih? Ya, kalau sudah, buku matematikanya sudah dikeluarkan? Sudah. Oke. Supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Denny, silakan Denny. Istaidu. Iqra'ud doa. Nihaya Abdul Salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Ratu. Ratu. Kenapa Ratu? Sakit. Sakit. Ratu sakit. Yang lainnya ada selain Ratu? Nata. Nata. Nata juga sakit. Apa yang bikin Nata? Sakit. Ratu dan Nata yang tidak hadir hari ini. Ya, Bu. Sudah siap belajar matematika? Sudah siap? Untuk lebih semangat lagi pembelajarannya, Ibu ada ice breaking. Ada games cepat dan tangkas dalam memperebutkan sesuatu. Masih bertanya-tanya tentang apa ini ya? Gamesnya, kalau misalkan Ibu bilang clips, kalian tepuk tangan. Clips. Atau balik lagi, clips. Kalau Ibu bilang boom, berarti kalian boom. Kalau boom itu berarti gimana? Ya. Boom itu berarti kalian memukulkan meja kalian. Tapi jangan pinggir ya, pinggirnya rusak. Boom. Karena memperebutkan makanan, kita sebut dengan am. Ketika ada kata am, kalian langsung ambil makanan yang Ibu berikan. Oke? Siapa cepat ya? Mungkin nggak bisa seperti ini ya. Kalian depan-depanan dengan temannya memperebutkan makanan yang Ibu berikan. Ya, dulu. Ya, Imam. Imam, ayo Imam.
Ya. Depan-depanan. Yang lain juga sama, Ya, siap. Tadi apa kata ibu kalau please tepuk tangan. Ya, kita please. Boom. Please. Boom. Berikan bembe. Siapa yang mau bembe? Bukan ini. Disimpan di tangan. Ketika ibu bilang am, kalian rebut makanannya. Latihan dulu ya. Siap, latihan dulu. 1, 2, 3. Please. Boom. Am. Siapa cepat dia dapat. Oke, sudah siap. Please. Boom. Am. Kalau kita tidak fokus terhadap sesuatu, tidak akan bisa paham materi apa yang ibu sampaikan. Makanya ketika ibu sampaikan materi, harus kalian benar-benar fokus, cepat. Masih ingat ayat pas. F-nya apa? Tengah, yaitu cerdas. A-nya amanah, harus dapat dipercaya, jujur. Oh, jujur apa? Sidik, benar. Kemudian tablik, menyampaikan. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang fungsi komposisi. Ya. Sebelum Ibu bahas apa itu fungsi komposisi, ada yang tahu tidak? Apa itu fungsi dan relasi? Relasi, ada yang tahu apa itu relasi? Ya, coba Anggun. Hubungan yang memetakan anggota A ke anggota B. Hubungan yang memetakan anggota A ke anggota B. Kemudian ada yang namanya fungsi. Ada yang tahu fungsi itu apa? Saya Bu. Ya, coba. Hubungan yang memetakan A tepat satu anggota B. Ya, hubungan yang memetakan anggota A tepat satu dengan anggota B. Jadi apa sih bedanya fungsi dan relasi? Ya. Jadi kalau letak utamanya perbedaannya, kalau misalkan di relasi itu kodomain itu boleh dipasang dengan siapa saja dan boleh nggak berpasangan. Kodomain itu apa? Awalnya. Terus kalau misalkan fungsi itu domain itu harus berpasangan satu dengan kodomain. Harus setia ya. Kalau namanya fungsi harus setia. Tidak boleh dipasangkan dengan yang lainnya. Kan hubungan yang memetakan anggota A tepat satu anggota B. Kalau relasi kita boleh sebanyak-banyaknya. Ya, boleh kita hubungkan. Yang penting ada hubungannya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, coba lihat, perhatikan di sini. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran based learning. Ya, model pembelajaran based learning itu seperti apa, Bu? Yaitu suatu model yang nanti sesuai sintaknya, ya, sesuai langkah-langkahnya, Ibu akan berikan suatu permasalahan. Ya, pendekatan saintifik menuntut peserta didik untuk mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan. Nanti kalian harus mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian peserta didik dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah kontekstual, memodelkan permasalahan, serta menentukan operasi komposisi fungsi, dan nanti akhirnya kita evaluasi dengan menggunakan operasi fungsi dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, apa saja sih Bu kegiatan pada pertemuan hari ini? Ini adalah sintak atau langkah-langkah pada model pembelajaran based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Namanya juga berbasis masalah, pasti harus ada apa? Yang pertama itu Ibu kasih orientasi masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Nanti sudah buat di kelompok ini ya. Nanti Ibu kelompokkan masing-masing kalian. Kemudian nanti akan Ibu bimbing dalam penyelidikan, mengembangkan hasil karya, kalian presentasikan, dan yang terakhir evaluasi. Ini ada video pembelajaran terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Disimak baik-baik video pembelajarannya. Bagi yang tidak lihat boleh diputar baik-baik.
Maksud adalah seorang pegawai yang bekerja di suatu perusahaan jasa transportasi online. Kemudiannya kali ini adalah Ada apa dia? aplikasi Bekerja sebagai apa? Gojek atau Grab atau yang menggunakan aplikasi ya? Dua aplikasi itu adalah aplikasi cerita dan aplikasi telepon. Aplikasi cerita merupakan perhitungan 3x sama dengan 5x. Ada dua aplikasi apa saja? Cerita, dan uang. Bonus. Ya, FX-nya sebagai cek bintang, kemudian ada suatu fungsi BX-nya. Sama dengan 3000x dikurangi 4000. Dengan x adalah rupiah bonus yang bisa ia dapatkan dan x adalah banyaknya bintang. Misalnya saja untuk hari ini, seorang driver ojek online berhasil mengantar 8 penumpang. Ya, ia membuka aplikasi yang pertama, inputkan nilai 8, sehingga pengetahuan mendapatkan 42 bintang. Lalu dilanjutkan dengan aplikasi yang kedua, 42 bintang akan menghasilkan bonus sebesar 122.000 rupiah. Sungguh repot, harus membuka dua aplikasi. Akan menjadi lebih praktis jika driver cukup menggunakan satu aplikasi saja. Tinggal memasukkan banyaknya penumpang yang ia antar, langsung muncul besarnya bonus. Kita lihat Pak Sugi menggabungkan kedua aplikasi itu. Perhitungan untuk menentukan besarnya bonus menjadi sehingga kita peroleh aplikasi baru untuk bonus dalam satuan rupiah. Dengan X adalah banyaknya penumpang yang diantar. Mari kita mencoba aplikasinya. Jika driver hari ini mengantar 8 orang penumpang, berarti ia tinggal membuka satu aplikasi ini saja, menginputkan nilai 8 dan langsung keluar besarnya bonus. Coba dari video yang sudah Ibu berikan, apa yang terjadi dari ojol tersebut? Kejadian yang pertama apa? Ya, dia ingin menghitung cek bonus. Ya, yang pertama menggunakan dua aplikasi. Yang pertama aplikasi cek bintang, yang kedua. Nah, biasanya kalau dalam materi fungsi sebelum-sebelumnya, kalian tuh tinggal substitusikan saja ya X-nya. Ya. Nah, pada materi fungsi komposisi ini beda. Caranya lebih mudah. Tadi gimana dengan aplikasinya? Tinggal kalian substitusikan saja, jumlah penumpangnya bisa langsung keluar bonusnya. Tadi bonusnya hasilnya berapa? 122.000. Lebih mudah fungsi komposisi apa lebih ribet? Lebih mudah. Jadi yang awalnya harus beberapa langkah, jadi cukup hanya satu langkah saja. Tadi apa sih itu fungsi? Tadi yang sudah dijelaskan oleh Naila, yang namanya fungsi itu adalah suatu relasi atau hubungan dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Yang kata Akbar harus apa? Setia. Di sana dikatakan tepat satu anggota B, disebut dengan fungsi atau pemetaan A ke B. Notasi fungsi di sini, misalkan suatu notasinya itu adalah F, ya, adalah fungsi dari A ke B, maka ditulis F memetakan yang kedua A ke B, di mana A ini apa? Domain. Ada yang tahu domain itu apa? Daerah asal. Kalau kodomain daerah awan. Dalam fungsi itu ada namanya rank. Rank itu adalah daerah hasil. Ya, jika F memetakan X anggota A dan Y anggota B, dikatakan Y adalah peta dari X, maka di sini ditulis F memetakan X ke Y, di mana Y jadi Fx. Ini ada suatu diagram panah. Yang mana yang merupakan daerah asal? A, B, C, D. Ya, daerah asal merupakan daerah asal. Daerah asal dari apa? Himpunan A. Daerah kawannya?
2, 3, 4, dan 5. Kalau rank atau hasilnya? Ya, yang rank itu yang diwarnai biru. Itu 1, 2, 3, dan 4. Ketika F-nya A, ya, maka hasilnya berapa? 1. Ketika F-nya B, anggota B, maka hasilnya 2. Ketika anggota F-nya C, hasilnya 3. Ketika F-nya anggota D, ya hasilnya berapa? 4. Maka rank-nya atau hasilnya berapa? 1, 2, 3, dan 4. Fahim tuh? Fahim. Jadi apa sih Bu fungsi komposisi itu? Ada apa Bu? Awalnya cek bonus, kemudian ada cek bintang, digabungkan. Jadi fungsi komposisi itu apa? Menggabungkan. Apa yang digabungkan? Dua operasi komposisi fungsi. Sedangkan hasilnya disebut dengan fungsi komposisi. Dalam kehidupan sehari-hari fungsi komposisi apa saja? Apa ini? Onde. Kalau misalkan di sini fungsinya F, oh ya, fungsi komposisi itu dilambangkan dengan apa namanya? Bundaran. Di bundaran. Misalkan F bundaran G, X-nya itu adalah onde, maka Fx-nya dan Gx-nya yang mana? Fx-nya yang kacang hijau. Kita masukkan kacang hijau ini ke dalam kulit, namanya kulit onde. Ya, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penulisannya, misalkan suatu fungsi, ya di sini X anggota A, coba lihat di sini. X-nya anggota dari himpunan apa? A. Y-nya anggota dari himpunan B, dan Z anggota himpunan dari C, ya. Kita komposisikan fungsi F dan G. Nah, namanya jadi apa? G bundaran F. Namanya apa ini? Bundaran. Ada video yang kedua. Tahukah kamu cara membuat kertas? Kertas berasal dari kayu. Biasanya kayu yang digunakan untuk membuat kertas yang kalian gunakan dari kayu. Cerutu dan eukaliptus. Kayu untuk bahan dasar pembuatan kertas kemudian diangkut menuju pabrik. Di pabrik kertas, kayu akan dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran dan kulit kayu. Kemudian, kayu yang sudah bersih dipotong kecil-kecil, idealnya sepanjang 7-45 mm dengan ketebalan tidak lebih dari 8 mm. Untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam alat bertemperatur 170 derajat dan dihasilkanlah pulp atau bubur kertas. Ini baru setengah jadi udah siap jadi kertas loh. Belum ya, baru setengah jadi bubur kertas. 90 km per jam sambil dipanaskan untuk menghilangkan sisa air sebelum akhirnya diratakan. Diambil ampasnya, jadi lembaran-lembaran kertas kemudian dipotong dalam ukuran tertentu. Dan jadilah kertas. Jadilah kertas yang kalian gunakan. Nah, silakan. Sekarang kalian berdiskusi. Sudah dibuat kelompoknya? Sudah sama Bu Irma ya. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah buat kelompok kalian. Ibu berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian diskusikan, kalian kerjakan secara bersama-sama. Nanti kalau misalnya tidak paham bisa tanyakan ke Ibu atau bisa kalian diskusikan dengan teman kalian. Nanti di akhir pembelajaran kalian presentasi. Oke. Kelompok 2. Ya. Kelompok 4. Oke. Silakan diskusikan, dikerjakan LKPD-nya. Bagi-bagi tugas, itu grade-nya bisa dibuka ya. Grade-nya bisa dibuka, nanti kalian kerjakan. Silakan dikerjakan LKPD-nya.
dalam bentuk flipbook. Ya, bisa kalian bukanya itu seperti buku. Ya, coba dibuka. Sudah ada? Sudah. Ya, coba sudah dicatat. Oke, ada berapa pertanyaan di sana? Ada? Ada 2. Oke, kasus pertama. Dilanjutkan. Jawabannya berarti harus sama apa beda? Sama, berarti pakai sama dengan nanti hasil akhirnya berapa? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Iya, enggak. Apa yang ditanyakan? Kalau di musik ini sifatnya komutatif dong. Kalau misalkan G dan H itu nilainya sama dengan H bundaran G. Ya. Coba dilihat di pertanyaan yang kasus nomor 2 ya. Di sini kan ada G bundaran H. Ya, G bundaran H. Ada G bundaran H X. Apakah sama hasilnya dengan H bundaran G? Kalau misalnya sama berarti bersifat komutatif. Nah, kita lihat di hasil penyelesaian A dan B hasilnya sama tidak? Enggak ya. Ketika kita substitusikan fungsi H-nya ke G, hasilnya seperti ini. Ya, ketika kita substitusikan fungsi G ke H, hasilnya berbeda. Ternyata di H bundaran tidak bersifat komutatif. Tidak bersifat komutatif. Beda halnya dengan 2 kali 3 akan sama dengan 3 kali 2. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Soal nomor 1. Kelompok mana? Kelompok mana? Oke, silakan. Di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan mengerjakan latihan soal nomor 1. Itu ada soal sebuah pabrik roti melaksanakan tahap produksi dan tahap penjualan sebelum rotinya dipasarkan. Pada tahap produksi, banyaknya roti yang dihasilkan tergantung pada banyaknya tepung yang digunakan. Dengan mengikuti rumus fungsi F sama dengan 20x ditambah 15, di mana F banyaknya roti yang dihasilkan, X banyaknya tepung dalam kilogram. Sedangkan pada tahap penjualan, omset yang diperoleh bergantung pada banyaknya roti yang telah diproduksi. Dengan mengikuti rumus G sama dengan 5.000 F dikurang 1.000, di mana G-nya itu omset penjualan roti dalam rupiah dan F-nya adalah banyaknya roti yang dihasilkan. Ini spidolnya satu lagi. Kamu masuk berapa? Langsung ditulis aja. Kamu langsung. Ini 20x tambah 15, G-nya 5.000 F dikurang Yang lainnya di 2 quintal sama dengan 200 kg. 1 quintalnya ini kan AG, AG kilogram. Terus 1 quintalnya ini 100 kg kan. Ditanyanya kasih 1 fungsi F sama dengan 20x tambah 15. Fungsi F sama dengan 20 kali 200. X ini kan hasil dari 2 quintal, terus ini 200 disubstitusiin ditambah 15. F sama dengan 4.015, langsung fungsi G-nya. G-nya sama dengan 5.000 F dikurang 1.000. 5.000 dikali F-nya itu yang ini hasil dari ininya. Terus habis itu dikurang 1.000. 5.000 dikali 4.015 dikurang 1.000. G sama dengan 20 kali 20 juta 75.000 dikurang 1.000 sama dengan 20 juta 75.000. Lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Silakan kasus kedua. Dan selanjutnya pada kasus kedua, di sini kita akan menggunakan rumus komposisi, di mana G bundaran Fx sama dengan G dikali Fx.
pertama kita mencari G-nya dulu. Kita substitusiin G-nya kan tadi 5.000 F dikurang 1.000 nih, kan G-nya udah ketemu. Kita substitusiin F-nya nih. Jadi 5.000 F-nya 20X ditambah 15 dikurang 1.000. Langsung dijumlahin aja, 5.000 dikali 20X sama dengan 100.000 X ditambah 5.000 dikali 15 75.000 dikurang 1.000. Terus dari penjumlahan ini tuh hasilnya kan 74.000. Jadi 100.000 X ditambah 74.000. Terus terakhir kita mencari omset X-nya. Di sini kita substitusikan X-nya itu 200, sama sekali angkanya 100.000 dikali 200 ditambah 74.000. Hasilnya itu 20 juta 74.000. Untuk kasus 1 dan kasus 2 sama? Yang lainnya jawabannya sama? Ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Oh, kan di soal dibilang X itu kan berat inian tepungnya. Kenapa ditulisnya X doang, Bu? Kenapa harus G benar F gitu? Kan kalau X doang kan mungkin jadi kami gitu. Kalau X doang ya. Berarti penulisannya harusnya dari atas tuh ya, disamakan. Nah, dari atas. Nah, turunnya kenapa jadi X? Oke, terima kasih Akbar sudah mengoreksi. Jadi di sana tuh harusnya Y bundaran F X. Kita kasih plus untuk kelompok 3. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Jadi untuk menyelesaikan pada latihan soal ke-1 kita ada 2 cara. Pada kasus pertama kita gunakan fungsinya saja, yaitu mensubstitusikan. Yang pertama di sini f x-nya itu adalah 20x ditambah 15. X-nya berapa Bu di sini? Berapa? 200. Ya, sini X-nya itu adalah 200. Didapatkan fungsinya menjadi F200-nya berapa? 4.015. Nah, setelah itu di sini ada 2 cara. Langkah pertama sudah dapat 4.500, 4.015. Nah, 4.015-nya disubstitusikan ke dalam fungsi G. Ya. Jadi fungsi G-nya itu di sini 4.015. Disubstitusikan hasilnya 20.074.000. Coba kita gunakan dengan kasus kedua dengan cara aturan rumus apa? Rumus fungsi komposisi. Nah, di sini ada apa dibacanya? G bundaran F X, di mana F X itu adalah 20X ditambah 15. Nah, setelah itu kalian substitusikan X-nya itu berapa? 200 kilogram ya. Jadi hasilnya 20.074.000. Yang sana beberapa langkah, kalau ini langsung ya. Jadi hasilnya sama. Oke. KPD-nya sudah? Akan dikumpulkan kembali kelompok ini mana? Oke, terima kasih. Jadi ada penilaian secara kognitif ya. Penilaian kognitif itu adalah penilaian Ibu berikan tugas individu kalian. Di depan sudah Ibu berikan tugas, silakan kalian kerjakan tentang suatu pabrik tepung dengan bahan berasnya X, produksi tepung. Beras melalui berapa tahap? Ada 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan tepung setengah jadi. Dipisahkan dengan Y dengan menggunakan fungsi Y-nya atau fx-nya itu adalah X kuadrat kurangi 3X dikurang ini ya, kurang 2. Tahap kedua menggunakan mesin berapa? Mesin 2 menghasilkan
tepung beras G-nya sama dengan 3Y ditambah 5. Dengan X dan Y itu dalam satuan apa nih? Ton. Jika berasnya yang kita hitung yang tersedia itu adalah 5 ton, kalian cari banyaknya tepung beras yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, total pendapatan jika tepung dihasilkan 15 juta per ton. Ya. Tugas individu ini silakan kalian kerjakan. Kemudian setelah dikerjakan nanti kalian foto kirim ke aplikasi learning. Nanti akan ibu nilai. Ya, jangan lupa bentuk PDF dan dikasih nama supaya tahu ibu itu tugasnya dari siapa. Oke, faham tuh? Oke, pertemuan selain kesimpulan dari pertemuan hari ini ada yang tahu? Saya Bu, boleh. Ya coba pertemuan hari ini apa? Tentang apa yang kita bahas? Fungsi komposisi ini adalah dua fungsi, di mana dua fungsi yang digabungkan menghasilkan fungsi baru. Kemudian fungsinya ini berupa fx dan juga gx yang menghasilkan yang kita sebut tadi f bundaran g atau g bundaran f. Nah terus sifat dalam komposisi ini bersifat komutatif bagi yang dua fungsi, yang dimana g bundaran f tidak selalu sama nilainya dengan f bundaran g. Iya. Ya, kita kasih plus untuk Akbar. Ya, jadi kesimpulannya suatu fungsi komposisi betul yang kata Akbar adalah suatu fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Kita gabungkan dari beberapa fungsi menjadi satu sehingga fungsi tersebut membentuk fungsi yang baru. Ya. Ini bacanya apa tadi? G bundaran F, di mana G ini adalah F. Yang kita substitusikan yang mana terlebih dahulu? Yang fungsi fx terlebih dahulu kita substitusikan ke dalam fungsi g. Oke. Nah selain itu di sini juga ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi komposisi. Ya. Pada surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, di sini masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ya, perumpamaan misalkan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamasalul habba ambata sab'a sama sana bila fikul ismulatin mi atil habba. Artinya apa di sini jelaskan? Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya. Di mana pada tiap tangkai ini ada berapa biji? Ada 100 biji. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Kemudian Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Maksudnya seperti apa Bu ini dari ayat tersebut? Jadi ayat tersebut di sini menggambarkan bahwa sebuah fungsi komposisi dalam matematika kita umpamakan misalkan untuk menginfakkan itu adalah X biji. Maka pada tiap tahap pertama Allah akan menumbuhkan menjadi 7 tangkai atau menjadi 7x tangkai. Atau bisa dinyatakan fx sama dengan apa? 7x. Ini fungsi yang pertama. Selanjutnya dari fungsi output dari fx dari satu tangkai ini menjadi tumbuh berapa? 100 biji dari satu tangkai. Awalnya 7 dari per tangkainya itu ditumbuh berapa? 100 biji. Jika diibaratkan sebagai fungsi g, maka gx-nya itu adalah 100x. Fungsi komposisinya gimana Bu? Di sini ada g bundaran f. Maka kita substitusikan fungsi f ke dalam fungsi gx. Fungsi fx-nya itu berapa? 7x. Jadi 100 dikali 7x sama dengan berapa? 700x. Sehingga bisa kita simpulkan karunia Allah di sana sangat luas ya. Jadi karunia Allah itu akan memberikan pahala kepadanya yang dikehendakinya sampai 700 kali lipat. Jadi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Jadi Allah memberikan apa yang kehendaki. Apa yang kita berikan itu bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah. Jadi kalian kalau memberikan ke teman yang kekurangan, bukannya semakin berkurang, malah makin bertambah. Ya kalau secara matematika kan berkurang Bu. Kita punya 5 jadi 4, tapi kita nggak tahu rezeki
yang akan datang itu bisa berkali-kali Lipat. seperti yang sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261. Oke, refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Gimana mukanya? Ayo, mukanya kayak gimana? Ya. Ya. Apakah tersenyum? Apakah marah? Apakah manyun? Yang mana? Ya. Matematika. Asik dan menyenangkan. Oke, materi selanjutnya yang akan Ibu bahas tentang sifat-sifat dari fungsi komposisi. Jangan lupa dipelajari apa yang sudah Ibu berikan bahan ajarnya dalam bentuk flipbook juga kalian baca ya, jangan lupa. Oke? Oke, Bu. Mungkin itu saja pertemuan hari ini ya. Untuk lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita tutup, dipimpin oleh siapa? Ya, Bu. Oke, Denny, silakan pimpin doa Denny setelah pembelajaran. Istahidu. Ya, semuanya siap. Iqra'ud doa. Nihaya Abdus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kalian semua.